Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fahila dengan NIM 230504601776 dari kelas Akuntansi Syariah E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh penting di Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk periode 2014-2019 dan juga periode 2019-2024. Berikut info selengkapnya. Menyebut dirinya berasal dari keluarga yang teramat biasa, bukan dari orang berada. Lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 27 November tahun 1962. Dari SD sampai bergelar sarjana, beliau menempuh sekolah di sekolah negeri. Berteman dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati atau Menteri Keuangan Indonesia saat di bangku SMA. Mengikuti ekstrakurikuler pramuka saat di jenjang sekolah SMA. Berkuliah di UGM mengambil jurusan Hubungan Internasional. Dari SMP bercita-cita ingin menjadi diplomat yang bisa pergi ke luar negeri karena menonton tayangan dunia dalam berita di channel TVRI. Mendapatkan gelar sarjana dalam waktu 3,5 tahun. Masuk ke Kementerian Luar Negeri karena terlacak jalur beasiswa dari institusi sebagai mahasiswa berprestasi. Memiliki hobi mendaki gunung, jogging, dan juga berenang. Menteri Luar Negeri kita saat ini, yaitu Ibu Retno Marsudi, memiliki kisah perjuangan dari orang biasa sampai menjadi seorang Menlu Indonesia. Ibu Retno bercerita bahwa pada tahun 1986, yang dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri adalah mereka yang berasal dari keluarga pejabat atau setidaknya memiliki kenalan seorang pejabat. Namun menurutnya, tembok batas tersebut dapat diruntuhkan dengan semangat kerja keras dan kegigihan. Selain itu, setiap kesempatan yang dapat membawanya ke pekerjaan tersebut, beliau ikuti. Sampai akhirnya terpilih mendapatkan beasiswa untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri di saat masih menjadi mahasiswa. Menurut Ibu Retno, Menlu memiliki sistem merit yang sangat mendukung perempuan untuk memiliki karir diplomatik yang cemerlang. Berkat sistem tersebut, beliau berhasil menjadi direktur di umur 38 tahun dan menjadi duta besar di umur 42 tahun. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya menciptakan sistem yang dapat membuat perempuan berkembang dalam berkarir dan membuka jalan bagi orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Dapat disimpulkan bahwa Ibu Retno Marsudi merupakan sosok pemimpin yang dalam kepemimpinannya menerapkan gaya kepemimpinan demokrasi yang mengutamakan atau mengacu pada kesamaan hak dan kewajiban. Ibu Retno Marsudi berhasil menjaga cita-cita negara Indonesia dalam dunia internasional, seperti membawa nama Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Perdamaian PBB tahun 2019 sampai tahun 2020, hingga menjadikan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020 hingga saat ini. Selama menjabat menjadi Menlu, Retno Marsudi menegaskan atau menekankan bahwasanya prioritas politik luar negeri Indonesia adalah perlindungan WNI di luar negeri, diplomasi ekonomi, dan perdamaian dunia antar negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, Ibu Retno Marsudi berhasil memajukan nama Indonesia hingga menuju kancah internasional dan mengemban amanah sebagai Menlu selama 2 periode. Sampai saat ini, Ibu Retno Marsudi telah memperoleh banyak penghargaan, di antaranya yaitu The Order Merit Norwegia tahun 2011, The Ridderkruit-Krans di Belanda tahun 2015, Malala Medal of Honor of Afghanistan tahun 2020,
serta agen perubahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari UN Women. Dalam hal ini, beliau selalu menonjolkan nilai-nilai persamaan, partisipatif, dan demokrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Contohnya yaitu terkait komitmen Ibu Retno Marsudi yang ingin menjaga ekosistem perdamaian dunia melalui partisipasi Indonesia dalam operasi penjagaan perdamaian. Selain itu, beliau juga mengandalkan karisma, keahlian, dan kemampuan interpersonal untuk membangun relasi dengan perwakilan negara lain. Karakter kepemimpinan Ibu Retno Marsudi yaitu yang pertama, jujur, transparan, budaya egaliter. Maksudnya, jika ada yang perlu didebat, maka harus dilakukan karena sesuatu pemikiran belum tentu benar. Ada perspektif lain yang harus dipertimbangkan. Selain itu, Ibu Retno Marsudi juga memiliki karakter kepemimpinan berupa komunikasi yang terbuka. Keterbukaan dalam komunikasi menjadi kunci paling penting untuk melengkapi kejujuran. Dari Ibu Retno Marsudi, kita dapat mengambil motivasi, yaitu meski dari bayangan sederhana, cita-cita benar akan terwujud jika kita terus mengejarnya. Tantangan yang besar tidak akan bisa menghalangi kita jika kita mempunyai tekad yang kuat. Serta jangan hanya fokus pada rintangan yang menunggu di depan, tetapi pikirkan strategi yang tepat untuk digunakan. Seorang pemimpin tidak boleh mementingkan ego sendiri, dengarkan suara orang-orang di sekitar, dan membuat keputusan yang memberi manfaat untuk banyak orang. Dengan menggunakan konsep tersebut, Ibu Retno Marsudi berhasil menjalankan amanah sebagai Menteri Luar Negeri yang memajukan nama Indonesia di kancah internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.